Halo teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kode-kode uang bekerja. Dalam pembicaraan ini, kita akan mencoba menemukan kode-kode tentang bagaimana kode uang ada pada kita semua, dan alasan apa saja yang membuat alam bawah sadar menghalangi kita. Sekarang, salah satu pembukaan terbesar adalah tujuan kita menarik uang. Kita mencoba untuk menarik uang. Supaya uang datang melimpah, mari kita tarik dan sebagainya. Namun kita tidak menyadari hal ini. Uang sebenarnya sudah datang. Kelimpahan sudah ada bersama kita, tetapi beberapa hal menghalangi kita. Hal utama yang menghalangi adalah kode-kode alam bawah sadar kita. Selama kita tidak memecahkan kode-kode alam bawah sadar ini, penghalangan ini akan terus berlanjut. Sekarang, sesuatu seperti ini pasti pernah terjadi, terutama pada orang-orang yang sudah mencapai usia 40 tahun. Sejumlah uang tertentu pasti pernah jatuh ke tangan mereka. Namun uang itu terbuang percuma, habis begitu saja. Beberapa orang mungkin telah mengubahnya menjadi investasi. Mereka mungkin telah membesarkan dan melipat gandakan uang itu. Jika mereka melakukannya, berarti memang tidak ada kode terkait hal ini di alam bawah sadar mereka. Oleh karena itu, ini adalah salah satu hal yang paling banyak terpengaruh. Sekarang ketika kita melihat hal ini, kita bisa mengatakan sesuatu seperti berikut. Mengenai bagaimana kode-kode alam bawah sadar kita bekerja. Misalnya, uang datang. Saat uang datang, jika sampai hari ini, hingga usia 40 tahun atau 30 tahun, uang besar telah jatuh ke tangan mereka, dan ini terbuang percuma serta habis, maka perlu menanyakan hal ini. Mengapa uang ini pergi? Mengapa uang ini berbahaya bagi Anda? Kita bisa melakukan sebuah latihan mengenai hal ini. Misalnya, saya telah menerima cukup banyak pelatihan tentang topik-topik ini, tentang uang, dan sebagainya. Saya menerima pelatihan tentang latihan alam bawah sadar. Suatu hari di salah satu pelatihan, kami sedang menulis. Apa sisi baik dari kekayaan, dan apa sisi buruk dari kekayaan? Saya menulis sisi baik dari kekayaan dan muncul sekitar 10 poin. Saya menulis sisi buruknya, dan muncul 30-40 poin, saya bahkan tidak bisa menghentikan diri saya terus menulis. Wah, saya katakan, ternyata ada begitu banyak sisi yang saya yakini buruk. Begitulah cara kode-kode itu bekerja. Jika ia percaya bahwa uang itu akan berdampak buruk bagi Anda, bahwa kekayaan akan berdampak buruk bagi Anda, ia akan melenyapkan uang itu dengan suatu cara. Ia akan membuat Anda melakukan investasi yang tidak masuk akal. Ia membuat Anda berinvestasi di tempat yang salah. Ia pergi dan membuat Anda membeli mobil mewah dan sebagainya. Jika Anda memang tidak memiliki kode itu, Anda pergi membeli Bitcoin. Saya berbicara tentang 10 tahun yang lalu. Anda mungkin sudah pergi membeli Bitcoin atau pergi membeli sebidang tanah dari suatu tempat. Itu telah terapresiasi nilainya. Jika Anda benar-benar tidak memiliki kode itu. Sekarang hal ini menunjukkan hal berikut. Sebenarnya, ada juga ungkapan seperti ini tentang kasino. Kasino adalah tempat yang seharusnya sangat banyak. Alasannya adalah ini. Orang-orang ingin menyingkirkan uang. Jadi, mereka harus melakukan sesuatu untuk menyingkirkan uang ini. Bagaimana cara termudah untuk menyingkirkannya? Secara legal. Jika melalui hukum tidak bisa, jika melalui pencurian tidak bisa. Melalui judi. Sekarang, kasino sebenarnya adalah pusat penyembuhan bagi orang-orang yang ingin menyingkirkan uang. Mereka pergi, mereka menyingkirkan uang. Pikirkanlah seperti ini. Jadi, saat uang datang, mengapa Anda harus menyingkirkannya? Itu yang perlu ditemukan. Oleh karena itu, sekarang salah satu hal terbaik yang akan Anda lakukan adalah latihan tentang diri Anda sendiri. Dalam latihan kami, jadinya seperti ini. Di satu sisi, kekayaan itu baik. Mengapa itu baik? Anda menuliskan ini. Di sisi lain, kekayaan itu buruk. Mengapa itu buruk? Anda menuliskan ini. Sisi yang bertuliskan buruk itu, itulah kode-kode alam bawah sadar kita. Maksudnya, kode-kode kita yang menentang kekayaan, yang menghalangi kita untuk menjadi kaya, yang menghalangi keyakinan kita, yang menghalangi kita menjadi kaya. Misalnya, mari kita beri contoh untuk salah satunya. Orang kaya itu apa ya saya katakan? Bukan orang baik. Orang kaya itu jahat. Kekayaan tidak datang melalui cara-cara alami. Seseorang harus melakukan tipu muslihat untuk bisa memperoleh kekayaan. Mari kita lihat satu lagi keyakinan kita, misalnya. Menjadi kaya. Siapa kita? Di mana keberuntungan itu? Di mana kesempatan itu? Mungkinkah itu datang kepada saya? Ini semua adalah kode alam bawah sadar. Ditandai satu persatu. Nah, dari mana kode-kode ini berasal? Kode-kode ini bisa datang dari banyak tempat. Benar-benar sulit untuk memecahkan ini. Maksudnya, ini bisa datang dari masa lalu, bisa juga datang dari masa depan. Karena di dunia di mana waktu tidak ada, di alam semesta di mana segalanya bekerja pada saat yang sama, masa depan dan masa lalu ada pada saat yang sama. Oleh karena itu, hal yang kita sebut karma tidak hanya datang dari masa lalu, ia juga datang dari masa depan. Maka dari itu, benar-benar sulit bagi kita untuk memecahkannya. Sulit juga untuk menemukan di mana itu berada. Itu bisa datang dari leluhur, bisa datang dari lingkungan, bisa datang dari masa kecil, bisa datang dari banyak hal. Itulah sebabnya salah satu hal terbaik yang bisa kita lakukan bukanlah menemukan dari mana asalnya, melainkan menerima keberadaannya dan menerima apa adanya, serta mengembangkannya di atas keyakinan bahwa itu tidak nyata. Maksudnya, melepaskan kode-kode alam bawah sadar ini. Sebagai gantinya, mengunggah kebenaran. Maksudnya, dalam kebenaran, tidak ada satupun dari hal-hal ini.
Tidak ada yang menghalangi kekayaan. Sekarang lihat, biarkan saya melihat ke sini, lihatlah. Maksudnya, di mana-mana ada pohon, dedaunan. Ada begitu banyak kelimpahan dan keberkahan di mana-mana. Pikirkan juga alam semesta. Ada bintang yang disebut matahari. Ia terbakar setiap hari dan menghasilkan miliaran energi, maksudnya energi yang cukup untuk menghidupi bukan hanya seluruh dunia, tapi banyak dunia lainnya. Ada bintang-bintang lain. Jika Anda bicara soal air, itu tidak terbatas. Sumber daya tidak terbatas. Dan sebagainya tidak terbatas. Lalu mengapa kita terbatas? Yang terbatas adalah keyakinan kita. Sekarang, pertama-tama Anda berkewajiban untuk mematahkan keyakinan Anda sendiri. Anda tidak bisa mematahkan keyakinan masyarakat. Anda akan mematahkan keyakinan Anda sendiri terlebih dahulu. Untuk itu, apa yang akan Anda lakukan? Pertama-tama Anda akan melatih diri sendiri. Lagi pula, apa itu sebenarnya? Membaca. Membaca adalah ini, membaca diri sendiri. Pertama-tama Anda akan mematahkan diri sendiri. Jika Anda ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, apakah Anda ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi anak Anda? Anda akan melatih keyakinan ini pada diri Anda sendiri. Dan Anda akan mematahkan keyakinan Anda terkait hal ini. Kekayaan bukan hanya berarti uang. Yakinlah. Kekayaan, kesehatan, waktu, uang, spiritualitas, semua ini, hubungan, cinta, semua ini ada di dalam kekayaan. Kita tidak bisa mengodekannya hanya pada uang, tetapi uang adalah alat yang memungkinkan kita menjangkau sumber daya. Itulah mengapa ada begitu banyak referensi terhadap uang di masa sekarang ini. Karena mungkin tidak ada periode lain di dunia ini, mungkin tidak ada periode yang pernah dijalani sejauh ini, di mana Anda bisa menjangkau begitu banyak sumber daya dengan uang. 50 tahun yang lalu Anda punya banyak uang. Namun Anda tidak bisa menjangkaunya. Maksudnya, melompat ke pesawat dan pergi, menjalani itu, membeli itu, melakukan ini. Anda tidak bisa melakukan ini. Tentu saja Anda bisa melakukan hal-hal terbatas menurut dunia waktu itu. Namun saat ini, benar-benar sumber daya, maksudnya menjangkau uang membawa Anda pada kelimpahan, keberkahan yang besar, atau lebih tepatnya membawa Anda pada sumber daya. Itulah sebabnya Anda perlu melatih hal ini. Sesuatu yang tidak boleh dilupakan adalah ini. Satu-satunya hal yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu, perlu melatih diri kita sendiri. Katanya masyarakat, katanya lingkungan. Ya, tidak akan berhasil dari masyarakat kita, tidak akan berhasil dari lingkungan kita. Nah, ini juga kode alam bawah sadar. Nah, saya punya kerabat, ada begitu banyak orang di sekitar saya, mereka tidak akan mengizinkan saya. Ini juga kode alam bawah sadar. Ya, hal-hal seperti itu tidak terjadi di masyarakat kita, kawan. Masyarakat kita sudah jelas. Bagaimana Anda akan menjadi kaya di masyarakat ini? Ini juga kode alam bawah sadar, karena Anda akan melihat, tidak semua orang sama. Ada juga orang yang menjadi kaya di masyarakat ini. Anda akan melihat bahwa orang-orang yang ibu dan ayahnya lebih buruk dari Anda, orang-orang yang tidak memiliki keluarga, juga menjadi kaya. Anda pasti pernah melihatnya di sekitar Anda. Saya mendengarkan banyak kisah hidup orang-orang ini dari YouTube. Ketika Anda melihatnya, 90% benar-benar, bahkan 95% maksudnya, datang dari nol, ada yang punya 10 saudara atau semacamnya. Orang-orang seperti 7 saudara, 10 saudara, 14 saudara. Mereka datang dari tempat-tempat ini. Maksudnya, Anda berkata jika dari sini bisa sampai ke sini, maksudnya, apakah ada lompatan seperti ini? Ya, Anda pergi, Anda tidak punya uang untuk mengenyangkan perut harian Anda. 20 tahun kemudian Anda punya pabrik. Maksudnya, apakah ada lompatan seperti itu? Ternyata ada. Maksudnya, kita telah menipu diri kita sendiri sampai hari ini, bahwa hal itu tidak ada. Ini juga sebuah kode alam bawah sadar. Saya mohon Anda menuliskan hal-hal ini. Pertama-tama Anda akan membuka diri sendiri. Anda akan melatih diri sendiri sehingga Anda memiliki layanan bagi anak cucu Anda, ibu Anda, ayah Anda, tanah air, bangsa, dan dunia. Semoga Anda memiliki layanan bagi kolektif. Layanan terbesar manusia bagi kolektif adalah mengenal dirinya sendiri. Pertama-tama Anda akan mengenal diri sendiri. Kita akan mengenal diri kita sendiri. Seperti itu, setelah kita membuka diri sendiri, setelah kita mulai membaca diri sendiri, yakinlah kita juga akan melakukan layanan besar bagi kolektif. Terima kasih telah mendengarkan saya. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa lagi.